warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mengomentari hal yang menarik dari kejadian-kejadian yang saya lihat di TV dan di media-media media sosial terkait dengan pandemi corona, tapi bukan ke COVID-19-nya, melainkan kepada baru-baru ini ada hal yang sangat menggelikan terjadi, yaitu ada sebuah keputusan dari pemerintah yang membebaskan ratusan tahanan, lalu kemudian tahanan tersebut kembali berbuat kriminal dan banyak yang kembali ditangkap, dan itu kejadiannya tidak satu. Teman-teman semua bisa cek di link-link media, banyak sekali mantan-mantan narapidana yang dikeluarkan akibat COVID-19 dengan alasan untuk supaya tidak ada wabah yang karena seperti yang kita tahu bahwa di penjara di Indonesia itu over capacity untuk mengurangi risiko terpaparnya banyak orang di penjara, sehingga beberapa orang napi yang memenuhi syarat itu dibebaskan. Ini sempat menuai kontroversi. Baiklah, pertanyaannya kenapa kok mereka berbuat lagi kriminal? Bahkan itu tidak di seminggu 2 minggu, tidak sampai 1 tahun mereka di luar, bahkan ada yang baru seminggu, baru 2 minggu keluar langsung berbuat kriminal lagi. Pertanyaan ini tentu bagi orang awam seperti saya akan sangat mudah menjawab, yaitu karena kebutuhan. Mereka keluar dari penjara, kemudian mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, ditambah mencari pekerjaan pun sulit di masa pandemi seperti ini. Bagi beberapa orang tahanan, mereka mencari jalan pintas, yaitu mereka melakukan tindakan kriminal lagi. Kemudian mereka berpikir, kalaupun saya tidak tertangkap, berarti saya dapat uang tersebut kalau misalnya merampok. Lalu kalau saya tertangkap, paling saya akan balik ke penjara dan saya terbebas dari pusing mencari makan. Kenapa? Karena di penjara mereka akan mendapatkan makanan. Ingat, tidak semua orang yang dibebaskan dari penjara itu merasa bahagia. Loh, kenapa? Harusnya kan semua orang yang keluar dari penjara itu bahagia. Tidak semua. Kalau kita ingat sebuah film yang sangat terkenal yang dibintangi oleh siapa nama aktornya? Tim Robin kalau nggak salah, Tim Robbins, dan satu orang lagi saya lupa. Judul filmnya itu adalah Shawshank Redemption. Ketika itu ada seorang narapidana yang sudah lebih dari 60 tahun di penjara karena kasus tertentu, kemudian dia dikeluarkan, lalu kemudian dia gantung diri. Kenapa gantung diri? Karena ketika dia keluar dari penjara, dia bingung mau ngapain, makan pun sulit, sementara di penjara dia bisa mendapatkan makanan dan lain-lain. Gantung diri ini adalah menjadi solusi bagi dia karena dia sempat berpikir akan melakukan tindakan kriminal lagi, tapi kekuatan tubuhnya sudah tidak bisa lagi untuk melakukan itu karena usianya sudah renta. Artinya penjara bagi mereka itu sudah merupakan sebuah kehidupan. Ketika dikeluarkan dari penjara, tidak semua orang merasa bahagia. Artinya apa? Kita mendapatkan dua hal. Yang pertama, dari corona kita mendapatkan sebuah pressure. Yang kedua, tindakan kriminal pun di tengah-tengah pandemi ini kembali meningkat. Kenapa? Karena dari orang-orang yang keluar dari penjara, yang napi tadi, yang dia tidak tahu harus berbuat apa, ditambah lagi situasi dan kondisi pada saat corona ini sulit sekali. Jangankan yang keluar dari penjara mencari pekerjaan, yang sudah bekerja pun banyak yang dirumahkan oleh perusahaannya karena pandemi ini. Sehingga dengan sendirinya tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh napi dengan sendirinya terjadi. Di beberapa media ada yang merampok, ada yang menjamret, dan lain-lain. Artinya kebijakan harus ditinjau lagi oleh pemerintah karena itu bukan solusi. Memang bisa jadikan solusi jangka pendek dengan membebaskan mereka. Tapi minimal pemerintah harus bisa melihat dulu, atau orang yang terkait harus bisa melihat dulu kasus, latar belakang kasus si napi ini akibat apa, apakah gara-gara perampokan atau apa, sehingga bisa dianalisis kemungkinan mereka melakukan hal kriminal lagi itu bisa dicegah atau bisa ditekan gitu, sehingga mencoba menyelesaikan masalah
tetapi menimbulkan masalah baru. Itu yang tidak diinginkan. Bukan memberikan sebuah solusi yang ada justru nambah masalah. Makanya COVID-19 ini benar-benar membuat kehidupan semakin, dari awalnya ekonomi sudah sulit, ditambah lagi COVID-19 sudah sangat sulit, sehingga ada juga yang berasumsi bahwa dengan dibebaskannya beberapa tahanan, ratusan bahkan ribuan mungkin ya di Indonesia yang dibebaskan, itu salah satu diantaranya mencegah paparan dari corona. Yang kedua ya dengan sendirinya untuk menghemat anggaran negara. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan untuk biaya makan mereka itu penjara mengeluarkan, atau Kementerian Hukum dan HAM itu harus mengeluarkan, atau dari mana itu sumber uangnya, harus mengeluarkan uang untuk menjamin makanan mereka. Jadi jangan sampai ada sebuah solusi yang justru menimbulkan masalah baru. Yang di Tangerang kalau tidak salah, nanti saya cek lagi linknya, ada yang dirampok itu masih saudaranya sampai ditusuk pakai obeng kepalanya. Itu napi yang baru dibebaskan. Ini sungguh keputusan yang blunder. Mungkin bisa ditinjau kembali sehingga masyarakat kita bisa tenang menghadapi corona dan bisa tenang dalam menghadapi situasi keamanan nasional yang sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tentu saja tidak bertanggung jawab, sehingga Siskamling di kampung-kampung, di desa-desa juga pun harus tetap ditingkatkan. Selain meronda melockdown kampung atau desa dari paparan virus corona pun, desa atau kampung atau daerah dibebankan juga dengan ancaman-ancaman tindakan kriminal dari mantan-mantan napi yang ingin kembali ke penjara. Kok ingin kembali ke Jakarta? Ya, mereka ingin kembali daripada tidak makan sama sekali. Begitu cara berpikir bagi beberapa napi yang memang memiliki mentalitasnya seperti itu. Tapi tidak semua napi seperti itu. Banyak juga napi yang baik, yang memang bisa mengubah nasib, bisa kembali ke keluarga dengan baik, ada. Tapi ada juga yang sudah terlihat buktinya, yaitu napi-napi yang gagal move on dan mereka justru ingin kembali ke penjara karena penjara bagi mereka adalah kehidupannya. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan akan selalu menghasilkan positif dan negatif. Positifnya adalah ya mencegah pemaparan virus corona di penjara, itu baik. Tetapi negatifnya banyak yang dalam tanda kutip si napi tersebut tidak siap, ya dalam tanda kutip tidak siap untuk kembali ke masyarakat, sehingga mereka melakukan hal untuk kembali ke penjara, dan itu merugikan tentu saja masyarakat. Selain masyarakat takut dengan pemaparan corona, ditambah lagi takut angka kriminalitas yang tinggi, bisa dari siapapun sih. Intinya tetap hati-hati, baik dari paparan corona maupun dari tindakan kriminalitas. Jaga keamanan masing-masing. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kembali kehidupan sosial masyarakat seperti biasa dan ekonomi kembali membaik. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video-video selanjutnya akan coba saya komentari dengan opini-opini mentah tentang isu-isu terkini yang mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka tinggal di like, tinggal di share, dan kalau tidak suka dislike atau berikan komen untuk membuat konten ini lebih berisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.